Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023 dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Ia Semakin Besar, Aku Semakin Kecil. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya, dan kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat 22 sampai dengan ayat 30. John, the third chapter, verses 22 through 30. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 25, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya, yaitu Mesias. Ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki, dia berbicara tentang dirinya ini, Yohanes Pembaptis, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30, ia, Yesus maksudnya, harus makin besar, tetapi aku, Yohanes Pembaptis maksudnya, harus makin kecil. Demikianlah firman Tuhan, sungguh berbahagia kita mendengarkan dan senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Akan saya mulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Dave Thomas, pendiri jaringan restoran cepat saji Wendy's, pernah muncul beberapa kali, lebih sebetulnya, pernah muncul dalam lebih dari 800 iklan televisi. Di situ, Dave Thomas memaparkan humor sederhana dan hamburger khasnya kepada pemirsa di seluruh dunia. Para penonton telah memandangnya sebagai seorang yang bersahabat, seorang yang lucu, bisa dipercaya, dan penuh perhatian. Namun, meskipun tenar, sekalipun ia terkenal, Thomas Dave selalu mengatakan bahwa ia hanyalah seorang utusan, bukan pesan itu sendiri. Luar biasa ini. Ia hanyalah seorang utusan, bukan pesan itu sendiri. Ini pula lah yang harus kita ingat saat mewartakan Kristus kepada teman dan kepada keluarga kita. Kita memang harus berusaha hidup konsisten dengan apa yang kita katakan, tetapi tujuan kita ialah memberi kesaksian tentang Yesus kepada sesama. Itu tujuannya. Bukan tentang diri kita sendiri. Rasul Paulus berkata,
Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. No, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima. Yohanes Pembaptis dalam hal ini sadar bahwa ia berperan sebagai utusan bagi Kristus. Ketika orang banyak berkumpul untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah dan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan mereka, banyak orang bertanya-tanya apakah ia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia secara tuntas mengatakan, aku bukan, tapi aku mendahului dia sang Mesias. Namun Yohanes berkata juga kepada mereka, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tertulis dalam Lukas 3 ayat 16. Apa maksudnya membuka tali kasutnya tidak layak? Yang boleh membuka tali kasut itu adalah seorang hamba. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan ia tidak layak membuka tali kasut Yesus, berarti dia memposisikan dirinya jauh lebih rendah daripada seorang pelayan. Orang ini sangat rendah hati. Melalui perkataan dan perbuatan, kita dapat memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Ingatlah bahwa kita adalah utusannya. Dan dia, Yesus Kristus itu adalah pesan itu sendiri. Nah, kita dapat menjadi saksi yang baik bagi Kristus saat kita tidak banyak berbicara tentang diri kita sendiri. Pertama-tama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bahas terlebih dahulu ringkasan konteks dari Yohanes 3 ayat 22-30 yang barusan kita baca bersama-sama tadi pada awal khotbah ini. Yohanes 3 ayat 22-30 menjelaskan pertengkaran para pengikut Yohanes Pembaptis dan seorang pemimpin agama Yahudi dikatakan tadi mengenai penyucian. Karena dia melakukan baptisan. Meskipun nama pemimpin agama Yahudi itu tidak disebutkan dalam perikop ini, besar kemungkinan nama pemimpin agama Yahudi itu adalah Nikodemus. Kenapa? Karena baru saja ia mendiskusikan topik itu dengan Yesus. Dia datang malam hari diam-diam ya menemui Yesus. Dia ingin belajar lebih banyak. Dia seorang Farisi yang membuka dirinya. Yohanes Pembaptis tidak kecewa karena pengikutnya berkurang. Sementara Yesus menarik banyak orang. Harusnya memang demikian. Sebaliknya, dia, Yohanes Pembaptis, memperjelas bahwa kemuliaan Kristus adalah misinya. Dan melihatnya berhasil membuatnya bahagia. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus mengerti. Misi kita adalah agar setiap orang yang kepadanya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus mempermuliakan Tuhan, menarik mereka kepada Tuhan, bukan kepada pribadi kita. Alih-alih ingin mendapatkan pujian banyak orang, kita harus bersyukur ketika upaya kita membuat orang memuji Tuhan. Ini luar biasa. Nah, Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan orang bagi dia, bagi Yesus yang akan datang. Ya. Seiring berjalannya waktu, ketika Yesus dikenal, lebih banyak orang mengikuti dia daripada Yohanes Pembaptis. Ini sama sekali bukan masalah. Memang seharusnya demikian. Tidak ada yang salah dengan pesan Yohanes Pembaptis atau pelayanannya. Sama sekali tidak. Alasan dia berkhotbah adalah untuk mendorong orang lain mengikuti Mesias. Dengarkan waktu dia berkata, "Behold, the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada sebuah pribadi yang bernama Yesus Kristus ini, bukan kepada dirinya. Dia mau orang mengikuti Yesus Kristus, bukan dia. Jadi dia aman. Jadi ketika ini benar-benar mulai terjadi, Yohanes Pembaptis sangat senang. Di Yohanes 3 ayat 29, Yohanes membuat analogi dengan best man. Setiap pernikahan ada best man. Di pesta pernikahan. Best man merasakan kegembiraan saat pengantin pria mendapat perhatian dan bertemu dengan pengantin wanita. Repot ya kalau best man itu mendapatkan suara yang lebih banyak daripada pengantin pria. Repot banget kalau seluruh perhatian hanya diberikan kepada best man-nya. Ya, bukan.
tapi harus kepada si mempelai laki-laki itu, kepada Yesus ini. Dari waktu ke waktu saya bercanda. Satu kali saya bercanda dengan orang Amerika di sini, dia kurang mengerti. Sayangnya istri kamu tidak menikah dengan best man ya, saya katakan. You mean that I'm not best enough? No, best man is going home. Saya masih berbicara demikian. Orang nggak menikah dengan best man-nya. Best man tidak harus mendapatkan suara atau perhatian. Yang harus mendapatkan perhatian itu adalah mempelai laki-laki yang akan menikah ini. Yang harus mendapatkan suara dan perhatian dan fokus itu adalah Yesus, bukan yang lain. Di dalam hal ini. Karena itu best man merasa gembira jika sang mempelai pria ini mendapatkan seluruh perhatian. That is his day. Itu penting kita ketahui. Yohanes Pembaptis juga tahu bahwa orang tidak dapat mengikuti dia karena dia bukan sang juru selamat. Dia justru ingin agar setiap orang mengikuti Yesus dan diselamatkan. Jika berita keselamatan yang disampaikan diterima, orang harus meninggalkannya dan menjadi murid Yesus. Tujuannya memang itu. Ini adalah situasi yang sama yang dialami oleh pemimpin-pemimpin Kristen. Kita menyampaikan berita tentang siapa Yesus, dan pada waktu orang mengenal siapa Yesus tersebut, mereka harus mengikuti Yesus, bukan pendetanya. Tujuan pengajaran dan khotbah adalah untuk memimpin orang mengikuti Yesus dan bukan, saya ulang, bukan mencari pengikut, di mana si pengkhotbah menjadi pusat perhatian. Pada titik tertentu, orang-orang itu harus bertumbuh dan harus menjadi dewasa dalam pengenalan mereka akan firman Tuhan, sehingga mereka dapat mengaplikasikan kebenaran yang telah mereka terima, yang pasti memerdekakan mereka, karena tertulis di dalam Alkitab. Inti dari pelayanan bukanlah untuk membuat pendeta terlihat baik atau menjadi bangga karena banyaknya jumlah pengunjung gereja setiap kali kebaktian, tetapi untuk membantu orang lain dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Siapakah Yohanes Pembaptis dalam Alkitab? Meskipun namanya menyiratkan bahwa dia membaptis orang, karena itulah yang ia lakukan, kehidupan Yohanes di bumi lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes ditandai dengan pengabdian dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Suara Yohanes adalah satu-satunya, saya ulang, satu-satunya suara di padang gurun, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 23. Saat dia memberitakan kedatangan Mesias kepada orang-orang yang sangat membutuhkan sang juru selamat. Dia adalah pelopor penginjil zaman modern saat dia tanpa malu-malu membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia yang ada. Dia adalah seorang yang penuh iman dan menjadi teladan bagi setiap kita yang ingin membagikan iman kita kepada orang lain. Kebanyakan orang, artinya tidak semua orang seperti itu. Banyak orang percaya maupun tidak pernah mendengarkan tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah salah satu tokoh penting atau paling penting dan terkenal dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, dia sebenarnya adalah nabi pertama yang dipanggil Tuhan sejak Maleakhi sekitar 400 tahun sebelumnya. Kita tahu antara zaman Maleakhi nabi terakhir sampai Yohanes Pembaptis berjalan 400 tahun yang disebut sebagai silent year. Itu masa keheningan. Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berkomunikasi melalui para nabi. Tidak lagi. Orang masih menjalankan ibadah mereka, kebiasaan mereka mempersembahkan hewan kurban, tapi itu hanyalah sebagai rutinitas. Sampai Tuhan memecahkan keheningannya dengan membangkitkan seorang anak muda yang bernama Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Jadi dia mendapat tugas khusus berbeda dengan para nabi lainnya, yaitu sebagai orang yang dia utus mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi dia, agar orang-orang tersebut diajak bertobat. Disinilah tugas pentingnya. Karena itu di antara nabi perjanjian lama, dia dikategorikan sebagai nabi terbesar. Nanti kita lihat
lebih lanjut. Kedatangan Yohanes Pembaptis telah diramalkan lebih dari 700 tahun sebelumnya, yaitu oleh Nabi Yesaya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 40. Ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru. Ini dalam Yesaya 40 ayat 3 ya. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Mesias. Bahwa dialah Yohanes Pembaptis ini ditunjuk untuk melakukan itu. Luar biasa ya. 700 tahun tunggu di sana. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40. Ayat yang keempat. Sekarang ayat yang kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan sendiri telah mengatakannya. Itu seal-nya. Ya, itu tanda tangannya. Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Ini terjadi. Ya, tertulis dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Perikop ini mengilustrasikan rencana besar Allah. Ini bukan kecil nih. Rencana besar Allah dalam tindakan ketika Allah memilih Yohanes Pembaptis menjadi duta khusus baginya untuk memberitakan kedatangannya sendiri. Jadi Yohanes Pembaptis berbeda dengan yang lain, mendapatkan tugas khusus sebagai forerunner, sebagai pendahulu bagi kedatangan Mesias. Dia mempersiapkan jalannya. Nah, saya yakin Spirit of Elijah, Spirit of John the Baptist ini akan ada kembali menjelang menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya untuk membawa orang bertobat kepada Yesus Kristus ini sehingga mereka tidak terhilang. Karena Tuhan sendiri berkata that none should perish. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh ajaib. Ia lahir dari orang yang sudah lanjut umur, ya, yang tidak pernah dapat memiliki anak. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 7. Elizabeth. Malaikat Gabriel mengumumkan kepada Zakaria, Papa Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang imam Lewi, bahwa dia akan memiliki seorang putra. Berita ini diterima Zakaria dengan rasa tidak percaya. Lukas 1 ayat 8 sampai 18 yang menyebabkan dia menerima konsekuensi akibat ketidakpercayaannya, yaitu dia bisu. Malaikat Gabriel memberikan gambaran tentang Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lah, ini terbukti ini. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini tugasnya Yohanes Pembaptis. Ayat 16 itu. Ayat 17. Dan ia, Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa dia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sesuai dengan firman Tuhan, istri Zakaria yang bernama Elizabeth melahirkan anak. Pada hari ke-8, pada saat Yohanes Pembaptis akan disunat, Zakaria berkata tentang putranya. Dia bernubuat nih. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini duta, ini tugas khusus yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 76. Dinubuatkan oleh Zakaria papanya. Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa cara untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan adalah melalui pertobatan. Itu Matius 3 ayat 1 sampai 8.
Nah, saya yakin penuaian besar-besaran, pertobatan akan terjadi lagi menjelang kedatangan Tuhan ini. Karena akan ada orang yang begitu beraninya memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap. Yang kita lihat begitu banyaknya pelancangan terjadi di dunia ini. Dengan munculnya bermacam ragam pengajaran yang menyesatkan anak-anak. Yohanes Pembaptis bersaudara dengan Yesus. Karena ibu mereka bersaudara. Tertulis dalam Lukas 1 ayat 36. Bahkan ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa dia akan melahirkan Yesus, malaikat Gabriel pada saat yang sama juga memberitahu Maria tentang Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan oleh Elizabeth, saudaranya itu. Ketika Maria mengandung Yesus di dalam rahimnya, dia mengunjungi Elizabeth yang pada waktu itu sedang hamil 6 bulan dan memberi salam kepadanya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Ini Alkitabiah. Salam itu diterima, bahkan anaknya rejoice dan meloncat di dalam kandungan ibunya. Sebagai orang dewasa, Yohanes Pembaptis menjalankan kehidupan yang sulit di daerah pegunungan Yudea, antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Nah, dia mengenakan pakaian yang terbuat daripada bulu unta dengan sabuk kulit di pinggangnya. Pakaian khas seorang nabi pada waktu itu. Makanannya sederhana. Apa itu? Belalang dan madu hutan. Itu tertulis dalam Matius 3 yang keempat. Yohanes Pembaptis menjalani kehidupan yang sederhana saat dia berfokus pada panggilan pelayanannya. Pelayanan Yohanes Pembaptis semakin populer. Seperti yang diceritakan dalam Matius 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 3 5 sampai 6 ini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, kota suci ini, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes berarti yang bersangkutan harus mengakui dosanya dan bertobat dari dosa tersebut. Yang tentu saja merupakan cara yang bagus untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Juru Selamat, karena diawali dengan pertobatan dan berbalik dari kejahatan mereka. Pertobatan yang terkait dengan baptisan Yohanes juga menjauhkan orang yang merasa benar sendiri, self-righteous people, dari tempat baptisan. Orang yang merasa benar sendiri, self-righteous people, will not go there. Karena mereka nggak perlu mengaku dosa. Aku sudah suci kok dari diriku sendiri. Self-righteous, the Pharisees. Karena mereka tidak melihat diri mereka sebagai orang berdosa. Bagi orang yang merasa benar sendiri, artinya self-righteous people, Yohanes memiliki kata-kata yang tegas. Ini tegas banget di dalam hal ini. Menyebut mereka sebagai apa? Keturunan ular beludak. Wow. Dan memperingatkan mereka untuk tidak mengandalkan garis keturunan Yahudi mereka untuk keselamatan. Tetapi untuk bertobat dan menghasilkan buah. Ini kata kuncinya, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika buah yang sesuai dengan pertobatan tidak dihasilkan, maka itu hanyalah lip service, pemanis bibir belaka. Tidak ada bukti daripada pertobatan di dalam hal ini. Memaksakan kehendak sendiri. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Orang-orang pada masa itu sama sekali tidak berbicara kepada para pemimpin pada umumnya, baik pemimpin agama atau pemimpin lainnya, karena takut akan hukuman. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak gentar menghadapi tantangan dari kaum oposisi. Dia berbicara dengan para imam. Orang-orang Farisi ini, kamu keturunan ular beludak katanya. Ini berani banget ini. Raja Herodes pun berani ditantang oleh dia. Inilah leadership skill itu sendiri. Pendapat umum tentang Yohanes Pembaptis adalah bahwa dia adalah seorang nabi Allah. Matius 14 ayat kelima. Dan banyak orang mungkin berpikir bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias. Tapi dia menyanggahnya. Aku bukan katanya. Aku hanya orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ini luar biasa ini.
Tidak mencuri kemuliaan Allah sama sekali. Ini bukanlah maksud dan tujuan pelayanan Yohanes Pembaptis. Karena dia memiliki visi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Dan dia tidak pernah berkeinginan untuk mencuri kemuliaan Allah. Dia aman-aman saja waktu Yesus diagungkan. Justru dia bersuka cita. Dalam Yohanes 3:28, Yohanes berkata, kamu sendiri, dia berkata kepada para muridnya ya, dapat memberi kesaksian bahwa aku, Yohanes Pembaptis, telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes memperingatkan murid-muridnya bahwa apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar darinya hanyalah awal dari keajaiban yang akan Tuhan lakukan. Ya, dengan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus yang akan datang dan telah datang. Ya. Yohanes hanyalah seorang utusan yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Pesannya sederhana dan langsung tertuju pada sasaran. Dia nggak belok kiri, belok kanan. Straightforward. Dia katakan seperti ini. Di dalam Matius 3:2. Matius 3:2. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Straightforward. Khotbah yang disampaikan Yohanes Pembaptis hanya satu. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nggak ada orang yang marah. Fokusnya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Orang hanya dapat bertobat melalui Yesus Kristus yang akan menghapus dosa mereka. Dia tahu bahwa begitu Yesus muncul di tempat kejadian, pekerjaan Yohanes akan selesai. Dia dengan rela menyerahkan sorotan setiap orang kepada Yesus. Dengan mengatakan, iya Yesus harus makin besar, tetapi aku Yohanes harus makin kecil. Yohanes 3:30 tadi. Jadi dia pastikan bahwa fokus bukan pada dia, tapi fokus pada Yesus Kristus. Ini baik dan benar. Tidak ada seorang pun yang boleh mencuri kemuliaan Allah. Mencari ketenaran. Mencari perhatian untuk dirinya sendiri. Bukan. Perhatian harus diberikan kepada Yesus Kristus. Behold the Lamb of God who take away the sin of the world. Ini kata Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Perhatian kepada Yesus, bukan kepada dia. Mungkin tidak ada teladan kerendahan hati yang lebih besar daripada yang terlihat baik pada Yesus maupun Yohanes dalam Matius 3 ayat 13-15. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di mana? Di Sungai Yordan. Yohanes dengan tepat mengakui bahwa anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa, tidak membutuhkan baptisan pertobatan, dan bahwa dia pasti, yaitu Yohanes Pembaptis, pasti tidak layak untuk membaptis juru selamatnya sendiri. Tetapi Yesus menjawab keprihatinan Yohanes dengan meminta baptisan. Ya, biarlah hal itu terjadi, kata Yesus. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Wow, rendah hati banget. Yang berarti bahwa dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang berdosa. Seakan-akan dia orang berdosa. Dan pada akhirnya akan mengorbankan dirinya sendiri untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya padanya. Dengan demikian menjamin semua kebenaran bagi mereka. 2 Korintus 5:21. Dia sebetulnya sedang mengajar, dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang berdosa dan mengajak orang-orang berdosa tersebut untuk bertobat melalui tindakannya. Luar biasa. Dalam kerendahan hati, Yohanes patuh dan setuju untuk membaptis Yesus. Tertulis dalam Matius 3, 13-15. Matius 3, 16-17 selanjutnya berkata, sesudah dibaptis, di Sungai Yordan maksudnya, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati
turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Ini luar biasa, didengar oleh banyak orang di Sungai Yordan yang hadir pada waktu itu. Kemudian daripada itu, Raja Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Padahal Filipus pada waktu itu masih hidup. Ini keterlaluan banget ini. Yohanes dengan berani berbicara tentang pernikahan ini yang sangat tidak disukai oleh Herodias, istri baru Herodes. Lukas 3, 19-20. Markus 6, ayat 17-20. Ini ditentang karena tidak boleh. Karena pernikahan itu sejak awal dikatakan tidak boleh bercerai sampai maut memisahkan, kecuali dalam hal perzinahan. Di dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini Herodes mempergunakan kuasanya sebagai seorang raja, mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus yang masih hidup, dan menjadikan istrinya. Dia hidup dalam perzinahan. Dikritik, diberitahu oleh Yohanes Pembaptis. Akibat daripada ini, dia dipenjarakan. Dan kepalanya melayang. Ketika Yohanes berada di penjara, dia mendengar tentang semua hal yang Yesus lakukan. Dalam keraguannya, Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk menanyakan apakah dia benar-benar Mesias. Apakah Yesus benar-benar Mesias? Yesus menjawab dengan memberitahu orang-orang itu untuk memberitahu Yohanes apa yang mereka lihat dan dengar. Nubuatan sedang digenapi. Apa itu? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Ini hanya dapat dilakukan oleh Mesias. Melalui perbuatan ini, orang mengatakan, jadi murid-muridnya kembali kepada Yohanes mengatakan, apa yang mereka lihat ini adalah penggenapan daripada apa yang tertulis di dalam nubuatan, di dalam perjanjian lama itu. Yohanes percaya, dia Mesias yang telah datang. Bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita percaya kepada Yesus adalah Mesias? The Anointed One yang diurapi Allah, yang sanggup menghapus dosa-dosa kita yang percaya kepadanya? Pilihan ada pada kita. Yesus tidak pernah menegur Yohanes. Nggak pernah. Sebaliknya, dia memberikan bukti bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan, tertulis dalam Matius 11 ayat 2-6, Lukas 7 ayat 18-23 sebagai referensi untuk belajar nanti. Yesus kemudian berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah utusan yang dinubuatkan yang akan datang sebelum Mesias. Jadi dia pendahulu, dia forerunner daripada Mesias. Tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-10, Lukas 7 ayat 27, bandingkan juga nanti dengan Malaiki 3 1 sebagai referensinya. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 11 ya. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Wow, ini luar biasa. Pelayanan Yohanes Pembaptis serta kehidupannya tiba-tiba berakhir di tangan Raja Herodes. Dalam tindakan balas dendam yang tak terkatakan, Herodias yang diambil oleh Herodes secara tidak sah menjadi istrinya pada saat ia masih terikat dengan Filipus, saudara Herodes yang masih hidup, berkomplot dengan putrinya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Putri Herodias menari untuk Herodes dan tamu-tamunya pada suatu jamuan makan malam. Dan Herodes sangat senang sehingga ia berkata kepadanya, lazim pada waktu itu ya, dan tertulis dalam Markus 6 ayat 22, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Setelah gadis itu, anak Herodias maksudnya, berkonsultasi dengan ibunya Herodias,
Dia menjawab bahwa dia menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Markus 6 ayat 25. Ini kejam banget. Balas dendam. Herodias marah karena ditegur. Markus 6 ayat 20 mencatat bahwa Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar, seorang yang suci. Jadi ia melindunginya. Dan Herodes juga senang mendengarkan Yohanes Pembaptis, tetapi dia telah berjanji untuk memberikan kepada gadis putri Herodias itu apapun yang dia minta. Ucapan telah keluar dari mulutnya, harus ditepati. Tidak dapat dilanggar karena dia seorang raja. Karena Yohanes sudah berada di penjara, mengirimkan algojo untuk memenggal kepala Yohanes adalah hal yang mudah. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Seperti yang tertulis dalam Markus 6 ayat 27 sampai 28. Itu adalah akhir yang menyedihkan dan sebuah tragedi dari kehidupan orang yang begitu setia seperti Yohanes Pembaptis. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dan dapat kita petik dari kehidupan Yohanes Pembaptis ini. Satu pelajaran adalah bahwa percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati itu mungkin, bahkan sampai mati. Mungkin banget. Yohanes tahu bahwa Mesias akan datang dan telah datang. Ya. Dia percaya ini dengan sepenuh hati dan menghabiskan hari-harinya mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Matius 11 ayat 10. Kalau dia tidak sungguh-sungguh beriman, tidak akan mungkin dia akan mau menegur Herodes karena dia tahu konsekuensinya. Ya. Tetapi jalan itu tidak mudah untuk dipersiapkan. Setiap hari dia menghadapi orang-orang yang ragu, yang tidak memiliki antusiasme yang sama dengannya tentang kedatangan Mesias. Nabi yang lain yang berani menegur raja juga adalah Nathan, yang menegur Raja Daud ketika dia berzina dengan Batsheba. Mujur waktu itu kepalanya tidak dipenggal, seperti Yohanes Pembaptis, karena berani menegur seorang raja. Tapi tidak berani tanggung jawabnya juga di hadapan Tuhan. Di bawah tekanan keras dan pertanyaan dari orang-orang Farisi, Yohanes membagikan keyakinannya. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes 1 ayat 26-27. Yohanes percaya kepada Yesus Kristus. Dan imannya yang besar membuatnya teguh pada jalannya. Sehingga ia dapat berkata ketika Yesus datang kepadanya di Sungai Yordan untuk dibaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, katanya seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat ke-29. Sebagai orang percaya, kita semua dapat memiliki iman yang teguh ini. Meskipun sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang Yohanes Pembaptis rasakan saat ia duduk di penjara, dia tampaknya memiliki keraguan. Apakah Yesus sungguh Mesias? Setelah dia memberitakan semuanya. Setelah dia menegur Herodes. Dia mengambil Herodias secara tidak sah. Dia masuk ke penjara. Nah, keraguannya ini. Benar nggak sih Yesus itu Mesias? Kalau bukan, percuma aku duduk di penjara nih. Untuk menghilangkan keraguannya ini, Yohanes mengirim pesan kepada Yesus. Sumbernya langsung. Dalam upaya untuk menemukan kebenaran. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita semua akan diuji. Apakah kita akan goyah dalam iman kita atau tidak? Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berpegang teguh pada Kristus. Ia mencari kebenaran dan berdiri teguh dalam imannya. Demikian pun kita harus berdiri teguh atas iman kita kepada Yesus Kristus sampai pada akhir, di mana kita akan bertemu muka dengan Yesus Kristus itu sendiri. Karena jelas Yesus mengatakan, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow. Karena itu kita jangan sampai menyangkali Yesus. Kehidupan Yohanes Pembaptis merupakan contoh
bagi kita tentang keseriusan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen dan panggilan kita untuk melayani apapun itu. Yohanes menjalani hidupnya untuk memperkenalkan orang lain kepada Yesus Kristus. Dia fokus pada misi yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Yohanes juga mengetahui pentingnya pertobatan dari dosa-dosa untuk menjalani kehidupan yang kudus dan benar. Dan sebagai hamba Tuhan, dia juga tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Bahkan ketika hal itu berarti ia harus mengecam orang-orang seperti Herodes dan orang-orang Farisi karena perilaku mereka yang berdosa. Yohanes dipercayakan dengan pelayanan yang unik banget. Namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus kepada orang lain. Kita dapat mengikuti teladan Yohanes Pembaptis tentang kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan sampai kepada kesudahannya. Dan dengan setia mewartakan kebenaran. Dalam keadaan apapun, kita harus setia dalam mewartakan kebenarannya. Dalam keadaan apapun, baik ataupun tidak baik waktunya. Mengapa Yohanes Pembaptis berkata, iya, Yesus maksudnya harus makin besar, tetapi aku, Yohanes Pembaptis, harus makin kecil. Kenapa ia berkata seperti demikian? Pernyataan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus harus makin besar dan dia harus makin kecil adalah sebuah pernyataan sederhana, namun luar biasa. Dan pernyataan itu adalah salah satu pernyataan yang dapat ditiru yang pernah dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Dalam narasi kita menemukan bahwa murid-murid Yohanes menyatakan keprihatinan kepadanya bahwa banyak yang mengikuti Yesus dan dibaptis olehnya. Karena pelayanan Yohanes sebagai pelopor Mesias, pelayanan Yohanes telah dimulai jauh lebih awal dan banyak yang mengikuti Yohanes. Jadi beberapa orang merasa khawatir bahwa Yesus mengkhotbahkan pesan yang sama dan membaptis, dan beberapa orang melewati Yohanes dan langsung pergi kepada Yesus. Sebagian daripada orang ini merasa Yohanes disalib begitu aja, dilewati begitu aja. Padahal dia yang memulai. Padahal inilah tujuan Yohanes Pembaptis. Inilah misi yang sedang dia emban. Inilah misi yang sedang dia jalankan. Yaitu membawa orang kepada pengenalan Yesus Kristus, dan setelah itu dia mengundurkan diri. Sehingga salib benar-benar terpancang di depan mata mereka. Kristus benar-benar menjadi fokus utama di dalam kehidupan setiap orang ini. Yohanes menjawab dengan mengingatkan para pengikutnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau itu tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes 3:27. Mantap jawabannya. Dengan demikian Yohanes secara tepat mengatakan bahwa Yesus telah mendapatkan pengikutnya dengan benar, secara sah, dan bahwa itu adalah berkat surgawi. Yohanes juga menyiratkan bahwa pelayanannya sendiri juga diberikan dari surga. Artinya semua yang dipercayakan kepada kita berada dalam rencana Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu yang tidak diberikan, yang tidak dianugerahkan kepadanya. Nggak ada. Porsi masing-masing telah ditentukan. Dalam membuat pernyataan ini, Yohanes menunjukkan kerendahan hati dan pemahaman yang luar biasa tentang rancangan Tuhan. Kunci dari semuanya itu adalah apakah kita bersedia setia melayani Tuhan sampai akhir, terlepas daripada berapa banyak orang yang menjadi percaya atau diam bersama-sama dengan kita. Dia juga mengingatkan murid-muridnya bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai Kristus, tetapi dia hanya mengumumkan kedatangan Kristus. Yohanes 3:28. Yohanes menambahkan bahwa kedekatannya dengan Kristus memberinya sukacita yang besar. Yohanes 3:29 mengatakan itu. Jadi dia tidak terganggu sedikit pun oleh pertumbuhan pengikut Yesus. Harusnya demikian. Pertemuan ini memang dalam rencana Allah dan Yohanes bersukacita oleh karenanya. Kita harus membuat setiap orang mengikut Kristus, bukan mengikut kita, karena kita bukan juru selamat. Camkan ini baik-baik bagi hamba Tuhan.
Dalam konteks ini, Yohanes membuat pernyataan definitifnya bahwa Yesus harus makin besar, tetapi Yohanes harus makin kecil. Tadi kita baca ya dalam Yohanes 3:30. Dengan pernyataan ini Yohanes mengakui bahwa sesuai dengan rencana Allah, Yesus harus lebih menonjol dan bahwa pelayanan Yohanes sendiri harus mulai berkurang. Perhatian harus kepada Yesus, bukan kepada dia. Inilah sukacita yang dialami Yohanes pada waktu ia menyaksikan ini. Dengan demikian Yohanes Pembaptis sedang menyampaikan pesan bahwa seluruh perhatian harus diberikan kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Terbukti daripada murid-muridnya yang disuruh oleh Yohanes untuk mengikuti Yesus. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yakobus segera meninggalkan Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus. Pertama dari kejauhan, dan kemudian Yesus menegur mereka pada waktu menoleh ke belakang. Tentang ini telah kita bahas. Seringkali mudah bagi kita untuk ingin mempertahankan posisi atau peran kita sendiri. Kita menghabiskan banyak upaya untuk mencoba melindungi peran itu dan mempertahankannya untuk diri kita sendiri. Yohanes menunjukkan kepada kita melalui teladannya bahwa ada jalan yang jauh lebih baik. Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana dengan anggunnya ia menyingkir untuk memungkinkan orang lain memenuhi peran mereka. Ya, jadi dia menyingkirkan dirinya, mempersilakan orang-orang tersebut mengikuti Yesus, mempersilakan orang-orang tersebut memberikan fokus yang terbesar mereka kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Lebih penting lagi, ketika Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita bagaimana meninggikan Tuhan dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maria, ibu yang melahirkan Yesus, melakukan hal yang sama. Lakukanlah apa yang ia katakan kepadamu. Dia pergi. Ia memberi kesempatan kepada orang untuk mendekat kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Ini jelas merupakan karakteristik penting dalam pandangan Tuhan. Menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ini penting. Ketika kita memberikan tempat kepada Tuhan untuk mencapai apa yang diinginkannya, maka banyak yang dapat dicapai. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masuk dan mencoba untuk membantu Tuhan, sebenarnya kita tidak dapat membantu Tuhan. Kita mungkin mendapati diri kita benar-benar bekerja melawan apa yang Tuhan ingin lakukan. Ingat bagaimana setelah Yesus menubuatkan bagaimana dia akan mati seperti yang tertulis dalam Injil Matius 16 ayat 21, Petrus membawa Yesus ke samping dan menegur dia, menyangkal bahwa Yesus akan mati seperti yang ia nubuatkan. Matius 16 ayat 22. Ia ingin membantu Yesus, ia ingin melindungi Yesus. Jangan, enggak seperti itu. Petrus kemudian mendengar kata-kata yang menakutkan, "Enyalah iblis." Matius 16:23. Karena Petrus mengejar kepentingannya sendiri daripada kepentingan Allah. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Bagi kepentingan manusianya. Egois. Berbeda dengan Petrus, Yohanes mengerti bahwa Yesus harus bertambah dan Yohanes harus berkurang. Karena Yohanes memiliki penghargaan yang baik terhadap Kristus, dia dapat merendahkan dirinya sedemikian rupa dan memberikan tempat bagi Kristus untuk berkarya. Dia mundur. Dia tidak mau menjadi penghalang. He refused to stay in the way. Dia nggak mau. Ini adalah pelajaran dan contoh kerendahan hati yang luar biasa bagi kita. Maria, ibu yang melahirkan Yesus, melakukan yang sama. Dengarkan apa yang dikatakan kepadamu. Dia retreat, dia menjauhkan diri, memberi tempat kepada Kristus. Sebagai penutup, saya akan memberikan summary sebagai berikut. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:30 yang kita baca tadi, bukanlah sebuah slogan hampa, bukan. Karena pernyataan yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis ini mengandung makna yang sangat dalam, karena ia mengerti bahwa sebagai utusan dia harus tunduk kepada si pengutus dan memberi tempat bagi Mesias pada saat ia
memulai pelayanannya, agar ia Mesias dapat menjadi fokus dari segalanya saat ia berkarya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri bekerja di dalam hati pribadi lepas pribadi, baik secara live maupun mendengar melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, menyebabkan engkau naik, tidak turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apa saja engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang telah menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, latihan telah usai. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang atas seisi Tuhan. Mohon diri, shalom.